Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita sama-sama memuji, menyembah Dia. Kita percaya bahwa Tuhan memberi kita kesempatan hari ini, itu adalah hal yang luar biasa. Itulah sebabnya kita pada pagi hari ini kita akan mulai ibadah kita. Mari kita mau naikkan saat teduh sejenak. Mari kita merenungkan kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Sampai hari ini Tuhan menyertai kita. Itu adalah anugerah yang terbesar di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami, hati kami. Kami mau memuji, menyembah Engkau karena Engkau layak menerima semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara kita naikkan pujian, satu hal yang selalu kurindu. Mari kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh, dengan penuh penyembahan kita kepada Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Kita percaya bahwa Dia adalah kekuatan kita. Dia adalah Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita naikkan pujian, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Mari kita sama-sama berdiri. Gunung batu dan
kekuatan kita. Dengan firman Tuhan, kita mengetahui rencana Tuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan sungguh luar biasa. Mari sama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan pujian, firman jadi manusia. Mari Bapak Ibu Saudara, kita naikkan pujian dengan sungguh-sungguh. Firman jadi manusia dan di antara kita ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Mu, Yesus, Engkaulah Yesus. Shalom, jemaat Tuhan yang diberkati, baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini. Kita patut bersyukur, memuji Tuhan karena perbuatan kasih-Nya yang ajaib bisa mempertemukan kita pada pagi hari ini melalui ibadah kita bersama-sama di dalam kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan kita juga bersyukur ada sarana online yang bisa dipakai untuk kita bisa beribadah sampai hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita meminta pertolongan dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami memuji Engkau. Betapa besar kasih setia-Mu bagi kami, memberi kami kesempatan untuk kami bisa membaca, merenungkan firman-Mu. Firman-Mu ajaib, firman-Mu berkuasa. Biarlah semua jemaat-Mu pada pagi hari ini diberikan hikmat, pengertian, dan kuasa yang berasal daripada Engkau, supaya kami bisa mengerti, memahami firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, Engkau berbicara melalui kebenaran firman ini buat kami semua. Dan Engkau juga Tuhan memakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Allah kepada umat-Mu, kepada jemaat-Mu, supaya kami semua diberkati. Terima kasih, kami menyerahkan Tuhan perenungan ini, pembacaan firman-Mu ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Gembala kami yang agung, kami berdoa dan mengucap puji syukur kepadamu Tuhan. Haleluya, amin. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam kitab Yoel pasal yang pertama, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan berbunyi demikian: Lilitkanlah kain kabung dan mengeluhlah, hai para imam, merataplah, hai para pelayang mesbah, masuklah, bermalamlah dengan memakai kain kabung, hai para pelayan Allahku, sebab sudah ditahan dari rumah Allahmu korban sajian dan korban curahan. Adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah Tuhan Allahmu dan berteriaklah kepada Tuhan. Jemaat Tuhan yang diberkati, yang berbahagia adalah setiap pribadi kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman ini di dalam kehidupan kita setiap hari. Kita bersyukur
Kalau pada tanggal 8 sampai tanggal 10, Jemaat KGBI Samaritania telah mengambil bagian di dalam doa dan puasa. Tentu doa dan puasa yang kita naikkan itu tidak lain adalah untuk pemulihan keadaan situasi yang terjadi pada dunia saat ini, secara khusus di negeri kita. Jemaat Tuhan, ada banyak pokok-pokok doa yang kita naikkan kepada Tuhan di dalam doa dan puasa kita, dan kita meyakini bahwa kuasa Tuhan itu ajaib menjawab setiap doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Kita sudah belajar dari 3 pasal dari kitab Yoel di dalam doa dan puasa kita, dan saat ini kita kembali mengulas kitab ini untuk kita pelajari bersama-sama. Pada minggu lalu kita telah diberkati dengan firman Tuhan oleh Bapak Gembala dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Pesan Tuhan untuk kita memakai perlengkapan Allah, yaitu kita memakai ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Karena firman ini sangat penting dalam kehidupan setiap umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Karena firman ini merupakan kekuatan dalam kehidupan kita. Firman ini merupakan perintah Allah atau isi hati Allah yang disampaikan kepada seluruh umatnya. Mari kita melihat dalam perenungan kita pada pagi hari ini. Saya hanya mengingatkan kembali bagi semua jemaat bahwa pada minggu yang lalu kita semua sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Dan saya tidak mengkhotbahkan kitab Efesus, tetapi kita memperhatikan kitab Yoel ini, di mana Nabi Yoel ini menuliskan kitab ini dengan tujuan bahwa ada 2 masalah yang sangat besar yang dialami pada zaman Yoel untuk orang-orang Israel, karena ada 2 bencana yang sangat hebat terjadi, yaitu yang pertama itu adalah serbuan belalang, dan yang kedua adalah musim kering yang berkepanjangan sehingga umat Tuhan, orang-orang Israel mengalami kelaparan yang sangat besar. Nah, di sini Nabi Yoel mengumpulkan umat Israel di hadapan Tuhan dan suatu perkumpulan yang kudus. Karena itu kita bahas tadi di dalam pasal yang pertama ini, di dalam ayatnya yang ke-14, adakan puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah Tuhan Allahmu dan berteriak kepada Tuhan. Doa dan puasa betapa penting dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, supaya ada pemulihan keadaan dunia pada saat ini. Kalau kita melihat Alkitab ini dari kitab Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, tokoh-tokoh di dalam Alkitab ini semua mereka mengatasi masalah krisis yang hebat melalui doa dan puasa. Kalau kita memperhatikan di dalam Injil Matius pasal 17 ayat 21, jenis ini tidak dapat diusir kecuali melalui doa dan puasa. Nah, yang dimaksudkan jenis ini adalah masalah yang dialami oleh semua orang yang ada di dunia ini. Nabi Yoel menasehatkan supaya bertobat dengan rendah hati kembali kepada Tuhan, dengan berpuasa, menangis, berkabung, bersyafaat, memohon kemurahan Tuhan supaya ada pemulihan yang terjadi secara ajaib. Kalau kita melihat pasal 1 dari kitab Yoel ini, firman Tuhan datang secara langsung kepada Nabi Yoel untuk berbicara kepada umat Israel dan tua-tua, karena mereka menghadapi masa sulit dan mereka kewalahan menghadapi malapetaka yang sangat dahsyat yang diizinkan oleh Tuhan. Karena itu Nabi Yoel mengatakan bahwa krisis yang terjadi ini karena dikirim oleh Tuhan. Betapa hebat, saudara-saudaraku. Supaya apa? Supaya umat Israel
Dan para tua-tua ini kembali kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Di dalam pembacaan ini, Bapak Ibu Saudaraku, di situ ada belalang yang menimpa seluruh negeri itu. Kalau kita melihat di dalam ayat yang keempat, apa yang ditinggalkan belalang pengirit telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Betapa mengerikan, Bapak Ibu dan Saudaraku. Karena itu melalui wabah tersebut membuat seluruh daerah pedesaan, pedusunan mengalami kekeringan secara hebat, mengalami kelaparan oleh karena wabah belalang ini. Karena itu, kalau kita melihat di ayat yang kelima, ada seruan Nabi Yoel, bangunlah hai pemabuk dan menangislah, merataplah hai semua peminum anggur, karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Nabi Yoel memperingatkan tentang dosa yang dilakukan ini. Karena semua bentuk dosa ini yang dilakukan oleh orang-orang Israel dan para tua-tua ini menghambat semua berkat Allah. Karena perbuatan ini menunjukkan bahwa kepekaan moral umat itu terhadap dosa dan kejahatan sedemikian tumpul. Bapak Ibu, kalau kita memakai pisau, kalau pisau itu tumpul, tidak bisa memotong sesuatu. Demikian juga orang yang senang berbuat dosa, merasa tumpul dengan perbuatan-perbuatan yang sebenarnya Tuhan itu tidak izinkan kita lakukan. Karena itu Tuhan memberi pesan kepada kita semua. Mari kita meninggalkan semua bentuk kejahatan yang menjadi favorit kita. Saya yakin kita ini manusia yang tidak kebal dengan dosa. Karena itu kita memiliki favorit kita terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Salah satu contoh, penipuan, perzinahan, ketidakadilan, pemerasan, kekerasan, tidak senang beribadah, tidak senang berdoa, tidak senang membaca Alkitab, sering khawatir, sering bersungut-sungut, sering mengeluh, apalagi pada zaman ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, semua bentuk kejahatan Tuhan pasti bisa memulihkan kalau kita mau berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Ada pengampunan, ada pemulihan yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang sungguh-sungguh mau berbalik kepada Tuhan. Karena itu kalau kita melihat di pasal 2, Nabi Yoel memperkuat peringatannya dengan mengacu kepada gelap gulita dan kelam kabut. Itu lambang dari hukuman dan kebinasaan. Setiap perbuatan jahat ada hukuman dan pasti dibinasakan. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, seorang nabi meminta hati yang hancur. Hati yang hancur. Kalau kita melihat ucapan Daud dalam Mazmur pasal 51 ayatnya yang ke-19, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kupandang hina ya Allah. Mari kita semua pada pagi hari ini mendengarkan kebenaran firman ini. Mari kita mau berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Mari kita mau memberikan hidup kita supaya kita benar-benar memiliki pengubahan sikap dan tindakan kita di hadapan Allah. Maka ketika kita mau berbalik dari dosa-dosa kita, firman Tuhan mengingatkan kita, jika umat berbalik dari dosa-dosa mereka kepada Allah, maka Ia mengasihi, karena Allah itu memiliki sifat yang penuh dengan belas kasih. Dan Dia memiliki kemurahan kepada umatnya. Jikalau umatnya sungguh-sungguh mau bertobat, mau berbalik kepada Tuhan. Karena itu di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat 14, firman Tuhan dikatakan, dan umatku yang atasnya disebut merendahkan diri, berdoa mencari wajahnya, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat,
maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Dosa menghambat semua berkat Tuhan. Dosa membuat orang itu senang untuk melakukannya. Apapun yang berhubungan dengan jahat, semua itu berdampak fatal dalam kehidupan kita. Karena itu kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayatnya yang ke-16 sampai 17, firman Tuhan dikatakan demikian. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Betapa hebat firman Tuhan yang datang kepada Nabi Yoel untuk memperingatkan hari-hari terakhir. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku mencurahkan rohku ke atasmu. Jadi ketika kita ada pemulihan, Tuhan memulihkan hati kita, memberikan roh yang baru di dalam hati kita, memberikan sesuatu yang sangat luar biasa ketika kita ada pemulihan, ketika kita ada pertobatan di dalam kehidupan ini. Karena itu kalau kita melihat di ayatnya yang ke-38, ada seruan di situ sampai 39. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allahmu. Betapa hebat perjanjian Tuhan ini, perjanjian yang kekal. Perjanjian ini perjanjian yang sudah Tuhan sumpahkan bahwa Dia akan memulihkan kalau kita sungguh-sungguh bertobat. Keluarga kita dipulihkan semuanya. Nah, seruan pertobatan ini, Bapak Ibu, supaya manusia sadar dan manusia membuka hati agar Roh Kudus itu bisa mendapat tempat untuk melawat setiap kehidupan kita, dan kita sungguh-sungguh berpaut kepada Tuhan. Tidak ada jalan lain selain kita bertobat. Bertobat artinya ada perubahan dalam sikap, tindakan, perbuatan kita setiap hari. Maka itu dikatakan bertobat. Kalau contoh tadi Nabi Yoel mengatakan pemabuk. Kalau bagi orang yang suka mabuk, dia mengatakan saya sudah bertobat. Tetapi ketika dia pergi dengan teman-temannya, di sana juga dia menjadi pelaku untuk menjadi mabuk. Itu bukan bertobat. Bertobat artinya dia sungguh-sungguh tidak lagi mabuk, tidak lagi bersinah, tidak lagi menipu, tidak lagi mencuri, dan lain sebagainya. Dalam pasal yang ketiga dari kitab Yoel ini, janji pemulihan luar biasa. Ada janji pemulihan bagi orang Israel dan umatnya pada masa depan. Dan juga ada janji hukuman bagi setiap orang yang tidak bertobat. Karena itu di dalam Roma pasal 6 ayat 23, firman Tuhan dikatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Jemaat Tuhan, jangan kita terlambat. Jangan kita terlambat untuk bertobat. Tuhan Yesus betapa setia menunggu kehadiran kita, untuk kita bisa meninggalkan sifat-sifat kita yang lama, supaya kita ada pembaharuan dalam hidup ini. Kalau kita memiliki pembaharuan dalam hidup ini, pasti Tuhan memulihkan keadaan pribadi kita, pasti Tuhan memulihkan keadaan keluarga kita, bahkan Tuhan memulihkan keadaan yang sedang terjadi pada dunia ini, yaitu virus yang masih sampai hari ini semua masih berwaspada,
Masih semua disarankan untuk pakai masker. Kita disarankan untuk harus menjaga jarak. Ini tanda bahwa musibah ini belum berlalu. Nah, untuk supaya musibah ini berlalu, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Jangan menunggu gereja yang menganjurkan puasa, tetapi mari kita mengadakan puasa secara pribadi untuk pemulihan keadaan dunia ini supaya semakin membaik. Dan kita meyakini pasti Tuhan akan memberkati ketika kita sungguh-sungguh datang berseru kepada Tuhan. Karena janjinya ada pemulihan kalau kita mau berbalik kepada Tuhan. Jemaat Tuhan, memasuki minggu yang baru ini, harapan dan doa kami, jemaat dapat bekerja dengan baik. Dalam segala apapun yang kita kerjakan, pasti Tuhan campur tangan. Pasti Tuhan membuat berhasil dalam segala pekerjaan kita. Dan kami meyakini bahwa ketika kita sungguh-sungguh mengimani Tuhan dan firman, maka ada mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin dalam kehidupan kita sulit untuk kita bisa mengubah kehidupan kita yang lama. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, maka pasti terjadi pemulihan yang hebat. Itu harapan dan doa kami. Biarlah kiranya Tuhan memberkati melalui kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita meningkatkan kehidupan puasa kita. Mari kita meningkatkan kehidupan doa kita. Mari kita meningkatkan kehidupan untuk kita membaca lebih dalam lagi firman Allah. Karena di dalam Alkitab ini Tuhan berjanji semua digenapi. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa mengucap syukur firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih Engkau telah berfirman kepada kami. Tuhan tolong supaya kami diberikan kuasa, tenaga, kemampuan untuk melakukan firman-Mu. Seruan untuk pertobatan, seruan untuk berpuasa. Oh Tuhan, kami juga sungguh bersyukur. Wabah yang menimpa orang Israel, yaitu belalang dan kekeringan serta kelaparan yang besar terjadi. Kami percaya pada saat ini juga dunia sedang dilanda dengan virus corona yang mematikan begitu banyak orang. Kami berdoa kiranya Tuhan, Engkau memberikan pertobatan yang dahsyat kepada semua orang yang hidup di dunia ini. Supaya krisis ini tetap dan sungguh-sungguh berlalu. Dan kami percaya Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup memulihkan keadaan dunia ini. Bapa, terima kasih. Kami meyakini setiap orang yang mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini dan melakukannya, pasti berkat Allah tercurah atas pribadi, keluarga, dan setiap orang yang sungguh-sungguh berpaut kepada Engkau. Terima kasih banyak Bapa. Doa hamba kepada jemaat, ya Bapa, berkati hidup mereka, berkati iman mereka, supaya lebih taat kepada firman-Mu, lebih setia membaca firman-Mu, berdoa dan menjadi saksi-Mu. Berkati semua pekerjaan mereka apapun bentuknya. Ya Bapa, buat mereka berhasil, berkemenangan dalam menghadapi semua masa-masa sulit ini. Dan kami meyakini penyertaan Tuhan sampai akhir zaman kepada jemaat-Mu. Terima kasih, kami tidak tahu keberadaan mereka, tetapi pada saat ini Bapa, Engkau memberi pelawatan buat mereka. Bagi yang sakit, bagi yang ada masalah, Tuhan berikan kemampuan untuk mengatasi semua masalah yang mereka hadapi, terutama saat-saat ini masalah penyakit, masalah ekonomi. Tuhan, Engkau tolong supaya sungguh-sungguh mereka bisa mengatasinya bersama dengan Engkau Bapa. Karena kami percaya firman-Mu digenapi, firman-Mu berkuasa untuk mengingatkan kami untuk kembali kepada Engkau. Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa mohon berkat bagi semua tim yang sudah mempersiapkan kegiatan ini, pelayanan ini boleh berjalan karena anugerah-Mu. Biarlah berkat-Mu melimpah buat mereka. Kami terus berdoa untuk pemulihan keadaan pada saat ini Bapa, buat bangsa kami, supaya para pemerintah mampu mengatasi semua masalah-masalah yang terjadi di negeri ini.
Tuhan berikan hikmat pengertian yang besar bagi para pemimpin kami, presiden, wakil presiden, dan semua Tuhan, pemimpin-pemimpin dari pusat sampai di pelosok tanah air. Tuhan melawat mereka agar mereka Tuhan mampu memberikan solusi dari setiap kesulitan yang dialami oleh masyarakat pada saat ini. Berdoa juga buat semua gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, agar bergandengan tangan melayani Tuhan, mengasihi sesama, dan Tuhan memberkati. Terima kasih banyak Bapak. Kami percaya dan kami meyakini bahwa Engkau sanggup melakukan jauh lebih banyak dari yang kami doakan dan pikirkan, karena kuasa-Mu bekerja di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Gembala yang agung, kami berdoa dan mengucap puji syukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang diberkati, kita sudah selesai beribadah pada pagi hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan menaikkan satu pujian kemuliaan. Terpujilah nama-Mu Bapa, Putra dan Roh Kudus, telah memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Kami boleh dikuatkan kembali iman kami. Biarlah kami boleh beraktivitas sepanjang minggu yang baru yang kami lewati nanti. Hanya bersama Engkau kami boleh berhasil, kami boleh berkemenangan. Bersama Engkau kami bisa melakukan perkara-perkara besar. Terima kasih banyak Bapa. Bapa, terpuji-puji Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Kita aminkan dengan pujian Bapa. Terima kasih.
memberkati kita semua. Demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mewakili untuk seluruh yang bertugas pada pagi hari ini mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara-saudari yang sudah mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Informasi untuk ibadah minggu depan 28 Juni 2020 tetap dilaksanakan satu kali, yaitu pada jam 9 pagi. Untuk itu kami tetap berharap Bapak Ibu Saudara-saudari untuk tetap mengikuti ibadah pada minggu depan. Informasi berikutnya, pengumuman lomba nyanyi untuk anak-anak sekolah minggu dan juga anak-anak PPA. Untuk pengumuman juaranya akan diumumkan melalui Facebook Gereja Baptis Samaritania Bali, yaitu pada besok tanggal 22 Juni 2020. Dan juga saya mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari untuk tetap like, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Dan juga jangan lupa untuk menekan notifikasi loncengnya untuk kita dapat terus mendapat informasi terbaru dari channel YouTube ini. Dan kemudian jangan juga lupa untuk terus men-share akan video-video yang ada di channel YouTube ini sehingga semakin banyak orang yang bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan yang terakhir, tetap jaga kesehatan, selalu mencuci tangan, tetap memakai masker saat bepergian, dan jadilah petarung virus corona. Terima kasih dan shalom.